Halo semuanya, kembali lagi dengan gua dan kali ini gua akan sedikit cerita tentang kondisi yang akan terjadi atau hal yang bisa terjadi ketika seorang anak atau remaja atau bahkan orang muda bertumbuh sejak lahir tanpa adanya love atau cinta. Kalau berbicara tentang cinta, cinta sebenarnya tidak hanya hubungannya dengan relationship antara dua orang yang saling mencintai satu sama lain. Tetapi berbicara tentang cinta sebenarnya lebih dari itu. Karena setiap orang membutuhkan yang namanya cinta. Dan cinta itu ada banyak hal. Mulai dari cinta orang tua, cinta sesama, bahkan tentunya harus memiliki cinta dengan Tuhan. Dan kadangkala orang akan mencintai Tuhan lewat orang di sekitar kita. Dan banyak orang kadangkala menggantungkan rasa cinta kepada Tuhan ketika dia merasakan cinta dari orang sekitar yang dia miliki. Dan hari ini cukup luar biasa bagi saya karena saya bukan sedang lagi tapi sudah selesai menonton satu cerita yang luar biasa, satu film yang sangat menginspirasi bagi saya tentang dampak negatif atau hal-hal yang akan terjadi ketika hidup tanpa ada namanya cinta. Redeeming Love atau salah satu film diangkat dari sebuah novel yang terinspirasi dari kisah di Bible atau kisah dalam Alkitab, di mana di kisah itu menceritakan seorang nabi yang memilih untuk menikahi seorang wanita yang tidak setia yang berlatar belakang sebagai seorang pelacur. Dan dari cerita ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita pelajari karena memang sangat menginspirasi. Ini bukan berbicara tentang hubungan pasangan, tetapi berbicara tentang hal di balik tersebut. Gimana seorang wanita harus berjuang hidup tanpa memiliki rasa cinta. Akhirnya banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah perubahan karakter yang cukup signifikan. Tetapi ketika dia menemukan cinta, itulah yang merubah dia. Ada banyak hal yang terjadi secara psikologis dari film tersebut. Film tersebut mengangkat gimana sosok wanita yang harus memiliki masa depan yang tidak baik diakibatkan kehilangan cinta dari sosok seorang ayah. Kemudian dia juga harus melihat figur ibu yang harus banting tulang dan harus melakukan banyak hal, bahkan sampai melakukan tindakan yang tidak benar hanya untuk menemukan namanya melanjutkan hidup. Didukung dengan trauma masa kecil, dia harus mengalami yang namanya pelecehan seksual, akhirnya mendukung dia di kehidupan masa mudanya, akhirnya penuh dengan tindakan-tindakan negatif. Kadangkala ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal tanpa kita sadari kita mengizinkan trauma masa lalu kita, apa yang terjadi di masa lalu kita untuk jadi hal yang mengubah masa depan kita. Karena kita seperti yang sampaikan tadi, kita kehilangan love atau kehilangan cinta dari keluarga. Bahkan ketika kita kehilangan cinta dari keluarga dan kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, kita juga akan kehilangan rasa cinta kita kepada Tuhan. Hal-hal ini bisa terjadi ketika kita melupakan pola asuh yang benar, kita melupakan dampak negatif dari ketidakseimbangan tentang hubungan dari keluarga, ayah, ibu kepada anak, dan dampak negatif ketika kita hidup dengan trauma masa lalu. Dan sebenarnya ini adalah pelajaran bagaimana kita mampu untuk menghandling trauma masa lalu. Dan ketika teman-teman merasa trauma masa lalu teman-teman sudah lebih dari itu, mulailah untuk memeriksakan diri, karena terkadang untuk bisa menerima kita sebagai apa adanya atau bisa menerima masa lalu kita itu hal yang sangat sulit. Dan mungkin itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita bisa kembali melanjutkan hidup kita ke lebih yang positif. Karena kalau kita masih menyimpan trauma masa lalu kita, semua tidak akan berjalan luar biasa.